Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Nabi, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung. Pertama, kami mengucapkan puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya sehingga anak kita, saudara Yola, berhasil meraih prestasi juara 3 nasional pemuda pelopor di tahun 2020 ini. Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan ya kita masyarakat Ranah Lansek Manih, karena 2 tahun berturut-turut Kabupaten Sijunjung mencapai puncak pemuda pelopor nasional di tahun 2019, juara 1 di bidang pangan, dan di tahun 2020 ini juara 3 nasional yang diraih oleh saudari Yola. Hal ini merupakan suatu proses panjang yang cukup melelahkan, dan support kami pemerintah daerah khususnya dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga kepada adik-adik kita para pemuda pelopor ini, khusus kepada saudari Yola. Sudah beberapa tahun terakhir kita persiapkan sebenarnya sanggar yang beliau kelola, sudah sering kita lakukan pembinaan, keikutsertaan dalam beberapa event dan penyambutan tamu, baik itu berskala nasional maupun lokal. Hal ini memberikan dampak sangat luar biasa bagi saudari Yola untuk membesarkan sanggarnya dan menyiapkan para pemuda-pemudi yang berminat di bidang seni, khususnya seni tari dan sanggar, sehingga hal ini membuahkan hasil di tahun 2020 ini. Saudari Yola mencapai puncak nasional sebagai pemuda pelopor di bidang agama, sosial, dan budaya. Kami berharap tahun depan dan selanjutnya kita akan melahirkan pemuda-pemuda pelopor di Kabupaten Sijunjung ini, karena kami yakin dan percaya bahwa pemuda-pemudi di kabupaten kita ini sangat berpotensi untuk mengembangkan karirnya di bidang apapun juga. Terima kasih atas kerja keras dan support dari pemerintah daerah, kawan semuanya, PD yang ada, dan melakukan pembinaan dan sinergitas kepada para pemuda kita ini. Kita berharap jaya pemuda Kabupaten Sijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelestarian seni dan budaya adalah tugas bersama tua muda besar kecil. Yang terpenting adalah keberadaan sebuah wadah dengan program yang jelas, menarik dan memberi manfaat kepada lingkungannya. Inilah saya, Yola Oksandra, dengan Sanggar Putih Junjung menjawab tugas melestarikan budaya, melahirkan generasi muda cinta budaya dan berprestasi, serta membuat banyak orang, banyak kalangan ikut bergerak bersama. Tradisi untuk seni dan kreasi. Proses yang lahir dari hati tanpa target materi memberikan hasil yang tak dapat diukur angka. Munculnya generasi baru pelestari budaya melalui seni, munculnya wadah baru yang terinspirasi, tanggapan positif masyarakat dan pemerintah, serta dampak nyata di bidang agama, sosial, dan lainnya, mengokohkan hati untuk terus bergerak, berkreasi, dan inovasi untuk budaya yang lestari. Di tempat inilah seorang Yola Oksandra mengajarkan ratusan siswa yang ingin belajar kesenian tradisional, baik itu seni tari, musik, dan drama. Berbekal bakat alami yang dimilikinya, dia pun mengasah kepandaian dalam dunia seni. Yola Oksandra memilih untuk berkegiatan di Kabupaten Sijunjung sembari mendirikan sebuah sanggar kecil yang dinamakan Sanggar Putri Junjung.
Disinilah awal karir seorang Yola Oksandra, seorang perempuan yang berhasil menapakkan kaki di kancah nasional yang berbekal dengan bakat alaminya dalam menggeluti dunia seni tradisional. Dia berhasil membuktikan dengan meraih juara 3 sebagai pemuda pelopor nasional yang membidangi agama, sosial, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Oksandra, pemuda pelopor tingkat nasional bidang agama, sosial, dan budaya tahun 2020, utusan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung. Saya sangat tertarik dengan keberagaman adat, kesenian, dan budaya yang ada di Sijunjung pada saat itu. Dan saya bertanya kepada teman, ternyata pelestarian seni dan budaya di Sijunjung pada saat itu masih belum efektif dan efisien. Ada beberapa kelompok seni, namun kegiatannya masih dalam bentuk yang fokus dalam satu bidang, misalnya kelompok tari saja, musik saja, randai saja. Dan jika ada grup-grup itu pun biasanya kebanyakan berlatar belakang kedaerahan seperti kelompok jorong ataupun kelompok nagari. Dan saya melihat aktivitas tersebut juga banyak dilakoni oleh seniman-seniman yang memang berlatar belakang institut seni, sekolah seni, ataupun dari Sekretariat Universitas Negeri Padang. Di situ saya berpikir, saya selaku orang yang sangat mencintai seni dan budaya dan mendapatkan proses pelestarian yang bagus di tempat tinggal saya di masa kecil, tepatnya di Nagari Bubutan Juang, walaupun di sana juga bersifat kedaerahan, tapi saya merasa fokus kegiatannya itu benar-benar dilimpahkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi pelestarian seni dan budaya itu tidak terfokus kepada mereka yang berlatar belakang seni atau berfokus kepada kelompok-kelompok dengan satu bidang seni pertunjukan saja. Untuk itu saya berpikir dibutuhkan wadah yang benar-benar menarik dan aktif di Sijunjung ini agar pelestarian seni dan budaya itu dilakoni oleh semua orang. Untuk itu saya memberikan gagasan kepada teman saya yang memang benar-benar asli dari negara Sijunjung untuk mendirikan sanggar seni pada waktu itu. Dan awalnya orientasinya hanya fokus kepada mengumpulkan anak-anak dan remaja agar memiliki tempat kegiatan yang positif dengan tujuan utama adalah pelestarian seni dan budaya. Di pepeloporan yang saya lakukan ini bersama Sanggar Seni Sijunjung tentunya sudah banyak memberikan dampak kepada anggota yang ada di Sanggar Seni Sijunjung dan kepada bidang-bidang lainnya yang ada di Kabupaten Sijunjung. Bagi anggota, kita memiliki anggota yang aktif saat ini sekitar 110 orang dengan membaginya ke dalam 2 bagian, anggota remaja dan dewasa, serta murid, yaitu mereka yang berumur 4 tahun sampai kelas 6 SD. Untuk murid ini, kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Sumatera Barat, di sanggar-sanggar di Kota Padang, di mana setiap tahunnya itu mereka mengadakan kegiatan di bidang tari, fashion show, ataupun tari-tari bidang-bidang lainnya yang dilakukan se-Sumatera Barat. Alhamdulillah Sanggar Putih Junjung selalu mendapatkan juara-juara untuk tari tunggal dan beberapa juara untuk tari bergrup untuk hal ini. Jadi anak-anak berusia 4 tahun sampai kelas 6 SD tersebut sudah terbiasa melatih mental mereka di hadapan umum, dan alhamdulillahnya bonus dari perjuangan mereka berlatih untuk melestarikan seni dan budaya di Sanggar Putih Junjung ini berupa juara-juara yang mereka dapatkan. Tentunya ini juga akan mendorong atau mensupport prestasi akademis mereka melalui kegiatan seni dan budaya itu. Bagi anggota remaja, kita juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang mewakili Kabupaten Sijunjung. Di antara prestasi kita yang terakhir yaitu menjuarai Pekan Kebudayaan Daerah yang diadakan oleh Museum Aditya Warman. Kemudian sebagai 5 penyaji terbaik komposisi musik yang diadakan oleh Taman Budaya Sumatera Barat, dan kita juga pernah mendapatkan tim kesenian terbaik 1 Sumatera Barat Expo Medan 2019, dan tentunya masih banyak prestasi-prestasi lainnya yang telah kami bawa mewakili Kabupaten Sijunjung di tingkat Sumatera Barat. Tentunya berjuang untuk melestarikan seni dan budaya bukanlah pekerjaan yang mudah.
tidak hanya fokus kepada pengajaran tari, musik atau teater saja. Seperti untuk anak-anak usia 4 tahun sampai kelas 6 SD, mereka yang berlatih di Sanggar Putih Junjung, dalam 5 bulan sekali kami mengadakan ujian kenaikan tingkat sehingga ada motivasi bagi anak-anak untuk terus berprestasi. Kami juga memberikan hadiah-hadiah dan tentunya ada rapor berupa nilai yang bisa dijadikan sebagai patokan kemampuan mereka. Dan selain itu, untuk anak-anak remaja, kami tidak hanya fokus kepada bagaimana mereka bisa menampilkan sesuatu dengan baik, tapi kami juga mengajarkan sisi-sisi kepemimpinan, di mana kepengurusan di Sanggar Putih Junjung ini tidak hanya berada di tangan saya ataupun suami saya atau kami yang seumuran, melainkan mereka yang usia SMP dan SMA juga kami berikan tanggung jawab sebagai di jabatan-jabatan tertentu untuk belajar apa itu kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya macam. Dan tentunya kami di sini lebih mementingkan yang namanya kekeluargaan dan saling mensupport tidak hanya di bidang seni dan budaya. Kami selalu mensupport semua anak-anak yang ada di sini untuk berprestasi di semua bidang, dan apa yang bisa saya bantu, terutama di bidang saya bahasa Inggris, tentunya kami akan terus mensupport mereka dan memberikan hal-hal tersebut secara gratis. Selain itu, di Sanggar Putih Junjung sendiri, ketika belajar atau berproses, kami menerapkan yang namanya fun game, pendekatan-pendekatan secara pribadi, perlakuan-perlakuan khusus kepada anak-anak yang tentunya tidak bisa disamaratakan. Mungkin hal itulah yang membuat kami bertahan selama 8 tahun ini dan terus memberikan citra positif terhadap Kabupaten Sijunjung dan generasi muda.